Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan membuat health bar ya. Pasti tahu lah ya, di game-game kan kita sering ini namanya health bar atau bar darah, yang mana kalau misalkan kita terkena sebuah sesuatu nanti bisa berkurang dan bisa bertambah. Nah, kita mau buat seperti itu nih, oke? Nah, pastikan dulu kalian ada 4 objek ya. Yang pertama ada player, ada ranjau, ada potion, dan time map ya. Yang nantinya kalau misalkan playernya tuh si ranjau, pasti ya darah player bakal berkurang dan siapa nih? Kalau nyentuh potion, darah player bakal bertambah. So, ya dibuat dulu 4 objek ini. Nah, langsung aja sebenarnya buat health bar itu gampang banget, mudah banget, tapi caranya manual ya, nggak ada cara auto, load behavior, lain-lain nggak ada ya. Jadi kita pakai cara manual. Gini, kalian klik kanan aja, insert new object ya. Terus kalian buat sebuah sprite ya. Sprite seperti ini. Sprite. Oke, ya. Sip. Nah, kita buat aja satu buah kotak ya seperti ini. Ini bordernya kakak nolin dulu ya biar gak ada pinggir-pinggirnya, gak ada hitam-hitamnya. Nah, di sini kita buat aja seperti kotak darah nih. Misalnya kakak atur jadi warna merah kayak gini. Oke, kita tarik aja, set gitu ya, hap gitu ya, sip. Oke, seperti ini. Nah, ya, gitu. Nah, ini bisa kalian atur size-nya mau berapa. Contoh misalkan tingginya adalah 30. Nah, gitu ya. Lebarnya misalkan 200 saja. Sip, ya. Tingginya 30, lebarnya 200 dapat segini. Nah, hotbar ini kan biasanya gini, ya, ada dua bagian. Bagian depan, ya, merah-merahnya, sama bagian belakang kayak kotak kosongnya aja gitu ya. Kebayang gak sih? Kalau kalian pakai hotbar atau lihat hotbar kan pasti ada bagian-bagian kayak gitu ya, yang bagian kotak kosong atau ya gitulah ya. Nanti kita buat aja kotak kosong kayak kurang kebayang nggak apa-apa. Nah, di sini kita copy paste aja Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini ya. Jadi ada dua bagian seperti ini atau kalian bisa klik kanan clone mana clone. Nah, paste gini ya. Nah, itu ya. Sip. Ya. Nah, ini kalian edit aja. Oke. Bisa kalian ganti warnanya jadi warna misalkan kayak kotak kosong gitu ya. Nah, ntar ini kita kasih ember tumpah. Nah, sip. Enggak kurang bagus. Biasanya dia warnanya agak-agak gelap gitu ya, kotak kosong itu. Nah, ini. Oke, sip. Ini karena kita ngeklon cuy. Disarankan jangan ngeklon deh. Jangan ngeklon. Jadi ngikut semua ya. Disarankan jangan ngeklon. Oke. Nah, kita buat objek aja ya, insert new object. Terus sprite ya. Sprite. Nah, oke. Nah, di sini kita buat satu buah kotak ya. Set. Ini udah ya bener ya. Set gini. Taruh kurang pas. Nah, ini. Oke. Sip. Ya. Ini bisa kalian edit lagi, misalkan agak munduran warnanya gitu. Nah, atau segini kali ya. Nah, atau di area-area agak-agak putih begini. Ih, seru, cakep. Iya. Nah, di sini pastiin ukuran bar yang darahnya sama bar backgroundnya. Ya, ini bar background kita sebut. Ini ukurannya sama ya, ukurannya sama. Gimana caranya? Simple banget sebenarnya. Nah, ini kan bar darah nih, ya kan? Widthnya 2,5, tingginya 30. Ini, nah 2,5. Berapa nih? Ini 200. Widthnya 2,5, 30. Ya, ini juga. Ya, ini jangan 2,5 deh, kakak ubah jadi 200 aja ya. 200. Nah, 30. Ini juga 230. Oke, dah. Itu kan sama kan? Iya. Nah, ini gimana nih cara buat backgroundnya? Kan ini lebih di atas, ini di bawah ya. Nah, kalau kayak gini, kalian gampang banget nih ya, tinggal diklik aja. Oke. Ya, klik kanan. Oke, udah. Z order, send to bottom of layer. Nah, gitu. Ya, gampang ya, gampang. Nah, tinggal ditutup aja seperti ini. Set. Ya, oke. Bisa ya. Nah, sekarang
nanti dia bakal otomatis ukurannya bakal berkurang ya, si health bar yang merah ini. Jadi kita kasih aja misalkan health bar, kita rename ya, HB ya, health bar. Nah, si HB ini nanti bakal berkurang kalau karena si ini ya, ranjau. Nah, langsung aja kita coding. Nah, pasti dong tentunya ada darah ya, namanya juga health bar. Kita buat satu variabel darah ya, insert add global variable aja namanya darah atau health aja deh. Health. Nah, di sini health-nya misalkan 100. Oke ya, kita punya health-nya 100. Nah, sekarang add event aja. Jadi kita buat health-nya ini berkurang dulu ya ketika nyentuh ranjau. Jadi player ya saat on collision with ranjau ya kita mau darahnya itu berkurang. Nah, add action aja kita ke sistem, terus kita ke variabel. Nah, ada add, ada reset, ada set, toggle, reset, set boolean, subtract. Nah, berkurang itu pakai yang subtract ya. Kita mau berkurang berapa? Kita kasih aja misalnya berkurang 10. Oke, sip ya. Sekarang kita testing apakah player kalau nyentuh ranjau dia akan subtract 10 alias berkurang 10. Cobain aja ya. Diklik terus di back layout. Nah, ini kita cek ya. Ini ada health ya, ada health 100, coba kita play. Oke, 90, 80, 70 ya. Intinya dia bisa berkurang 100. Sip, ya keren banget. Nah, sekarang gimana caranya si health bar ini auto berkurang? Ya, tadi kakak sebut ini, ya auto berkurang. Nih kayaknya agak-agak kurang pas nih. Ribet banget ya. Nah, udahlah begini aja. Iya. Nah, gimana si buat health bar auto berkurang? Ini gampang banget. Nah, jadi si health bar itu bakal ngecek terus-menerus ya every tick bakal ngecek kira-kira darahnya berapa. Nanti diatur aja nih lebarnya si health bar ini yang warna merah ini dibagi ya. Dibagi pokoknya ada kalkulasinya lah. Lihat nanti ya. Lihat event aja ya si HB ini kita atur lebarnya ya set width mana ya set width set width kok nggak ada sih lebar coba kita width kok nggak ada nih set width kok nggak ada bentar ya nih kok nggak ada nih lebarnya compare width size possession compare lalu oh ya add event sorry every tick dulu ya every tick ya every tick ini nanti actionnya itu bakal dijalanin terus menerus ya setiap dia ini ya kita kasih action aja HB-nya ini kita atur lebarnya set width nah nih oke nah ini ada hitung-hitungannya jadi hitung-hitungannya adalah darah kita variabel darah tuh health ya variabel health dikali dibagi 100 ya dibagi 100 ini kan max health-nya nih max health-nya darah kita misalkan darah kita nanti berkurang ya 70 80 nanti bagi 100 ya oke dikali pakai bintang ya perkalian di pemrograman dikali dengan lebar dari si frame ya alias lebar dari si health bar-nya tadi kakak ngatur lebarnya kan 200 nih bisa diperhatiin tuh ya udah kelihatan tuh ya lebarnya 200 disesuaikan dengan lebar kalian 200 udah kayak gini ya jadi kode ini bakal dicek terus menerus ya every tick ya selalu ya bakal dilakukan terus ya nah diaturlah lebar si health-nya nih HB-nya ini darah ya variabel darah ini oke bakal dibagi 100 terus dikali 200 that's it oke ya simple banget nah sekarang coba kita play apakah dia bakal berkurang 1 2 3 nah berkurang ya oke bisa nah cuman kak ini kok kenapa ya kok berkurangnya dia ke tengah gitu nah ini jadi harus kita atur dulu ya nggak kan kita biasanya kalau ngeliat health bar kan berkurangnya ke kiri gitu kan nah kok semakin ke kiri semakin menipis nah ini kan kayak ke tengah menyusut gitu ya ini bisa kita atur sih sebenarnya nah ya caranya gampang banget kalian klik HB kalian nih di sini HB oke terus kalian masuk ke bagian sini nih ya edit image position kemudian kalian ada origin ya origin klik kanan aja terus quick assign nah dari quick assign ini kalian atur ke left ya gitu simple banget sekarang kalau coba nah ini kalian balikin lagi ya posisinya ya
Set, dia tuh lagi ke sini. Nah, gitu ya. Tar atas bawahnya dulu. Iya, iya. Dah. Aduh, ini kayaknya harus kita benerin dulu. Dun, 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 dun. Dah. Sip ya. Sekarang coba kita play. Nah, perhatiin ya. 1, 2, 3. Iya, keren banget ya. Iya, iya. Sip ya. Kita udah bisa jadi buat hotbar. Jadi lebarnya ini kalau kalian hitung-hitung misalkan darah kita sekarang 30 ya. 30 dibagi berapa? 30 bagi 100, terus nanti dikali 200. Nah, jadilah ukuran hotbarnya kayak gini, seginilah. Oke, paham ya? Paham. Nah, oke. Nah, sekarang ada sebuah kendala atau sebuah bug. Jadi ketika misalkan darah kita nih kurang dari itu, nanti tuh lihat patin, tuh kan kurang dari berapa? Tuh ya, seperti itu dia agak-agak ke kiri. Nah, jadi gini, cuy, teman-teman semua ya. Jadi kita kasih satu buah sub event lagi, ya, yaitu dimana kita bakal nge-compare. Ya, gunanya nge-compare apa? Jadi gini, problemnya tadi kan kalau darahnya kita kurang dari 0 dia masih bisa ya berkurang ya. Dia masih bisa melakukan action ini. Ya karena action ini ya terus-menerus every tick. Nah, jadi kita bakal buat sub event yang mana kode ini tuh nanti bakal kita kasih syarat ya. Jadi kode ini nih set with health ini bakal jalan ketika dia masih lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kayak 70, 20, 30, 40 atau sama dengan 0 dia masih jalan. Oke. Kebayang ya. Nah, ketika kurang dari 0 dia udah nggak jalan lagi nih. Ya, gitu ya. Gampang ya. Nah, kita kasih add aja, add di sini sub event ya. Ke sistem terus kita ke compare to values. Nah, kita cek aja health lebih dari atau sama dengan 0, greater or equal. Oke. Ya, jadi ketika darah dia lebih dari sama dengan 0, nah kita mau ini. Ya, jadi masukin ke action-nya. Nah, gitu ya. Tuh, action-nya ini. Oke. Nah, kejadian ini juga bakal diulang-ulang terus ya karena kan di dalam every tick. Ingat dia ada di dalam every tick tuh. Oke. Sip. Sekarang kalau kita play 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, udah bisa. Hehehe. Udah ya, sip ya. Oke, keren banget. Nah, jadi seperti itulah ya. Sebenarnya ini masih ngebug. Ngebugnya kenapa, Kak? Karena harusnya dia nggak berkurang nih. Ya, harusnya dia nggak berkurang. Harusnya dia sama aja ya, dicek juga ya dia bakal berkurang health-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Ya semestinya sih ya masuk akal ya, sorry ya. Ini nggak ditaruh di dalam sorry, ini nggak ditaruh di dalam sini every tick ya. Lebih masuk akal kayaknya ditaruh sini ya. Ini salah ya tadi kakak kasih kodenya. Jadi sebetulnya ini bisa aja kalian masukin ke sini. Sorry, ini masukin ke dalam sini. Ini bisa nggak sih di add? Nggak bisa ya. Dilihat aja. Jadi gini aja saran kakak ya di add sub event aja, add sub event terus ya compare to value di sini health lebih dari sama dengan 0. Ini juga bisa kita lakuin gini. Nah, ya on collision with ranjau, terus nanti dicek apakah health dari sama dengan kalau misalkan lebih dari sama dengan 0, dia bakal berkurang. Gitu ya. Ketika darahnya lebih besar. Oh kok nggak pakai sama, sorry, nggak pakai sama. Lebih dari 0 aja, sorry ya, nggak pakai sama. Nah, greater 0. Nah, itu ya. Oke, sip, paham ya. Jadi dia bakal berkurang syaratnya itu selagi darahnya lebih dari 0. Karena gini cuy, walaupun tadi kita udah ininya udah aman ya, nggak kayak bentuknya ke kiri ke kiri ke kiri, tapi sebenarnya darah kita tuh minus ya, minus 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 ya gitu ya. Harusnya sih kalau udah 0 ya udah gitu ya, udah nggak bakal berulang lagi gitu ya. Set, sekarang nih kita play lagi. Ini sebenarnya sama aja sih ya. 1 2 3 aduh ya. Kalau nggak percaya kalian sambil cek di bug layout aja nih, di bug layout. Nih cek darah kalian, health ya, tuh. Nanti pas 0 atau ini dia udah nggak lagi.
Sip ya. Tuh, pas 0 dia udah nggak berkurang lagi kan. Nah, harusnya sih dia mati ya. Harusnya dia mati. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal kita buat si player ini nambah darah. Nambah darah itu sebenarnya gampang banget nih ya. Add event aja. Sekarang kita kasih ke player on collision with another object, terus kita pilih potion. Done. Ya, saat nyentuh ini ya udah tambah darah. Nah, tapi dikasih sub event lagi ya. Dia bakal bertambah ya, bakal bertambah. Ini sebenarnya kalian bisa dengan gampang ya kasih kode tambah, tapi kita kasih sub event dulu. Dia bakal bertambah selagi darahnya itu kurang dari 100. Ya kali ya kalau misalkan darah kita berapa? 100 ya. Nanti kita misalnya darahnya 100 nih. Nyentuh si ini ya, nyentuh si siapa? Potion. Nambah jadi 120. Kan aneh ya kan? Aneh kan? Aneh. Nah, jadi kita kasih satu buah kejadian lagi di sini, add aja, add sub event. Oke, dia bakal bertambah, tapi ada syaratnya, darahnya itu harus kurang dari 100 ya. Jadi dia bakal bertambah. Nah, kalau pertambahannya gampang banget ya. Kasih aja add action di sini. Pertambahannya tuh ya udah nih, add tuh ya. Nah, bertambah berapa? Misalnya bertambah 10. Oke, gampang ya. Sekarang coba kita play lagi. Coba kita sentuh. 1, 2. Ice. Coba kita play lagi. Nah, iya. Iya, oke bisa ya. Nah, balik lagi berkurang. Ngisi lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, ini bagi kalian yang bentuknya ini masih nggak stable kayak gini, kalian bisa kasih aja dia di HUD layer. Caranya gimana? Ya caranya gampang. Kalian ke layer aja, di sini klik kanan, terus lupa nih ya cara buat HUD. Add layer at top ya, add layer at top, terus ganti nama jadi HUD, gitu ya, HUD. Oke. Nah, ini ditaruh di atas saja ya, ini ditaruh di atas saja. Nah, ini taruh di ice. Kok susah ya? Susah. Ntar dulu, ini klik kanan dulu, tile mapnya di klik kanan ya, klik kanan. Z order send to bottom of layer. Nah, gitu ya. Sip. Nah, ini pastiin dia ada di kotak-kotak sini ya, kotak-kotak sini. Sip. Ini masukin ke sini. Sip. Nah, oke, dah. Ya, sip. Nah, sekarang mereka semua si HB ini diatur jadi HUD ya, layernya HUD. Terus si spread ini ya, backgroundnya dia diatur juga jadi HUD layernya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, HUD layer sendiri kita atur ya. HUD layer ini sendiri kita atur seperti biasa ya. Parallax-nya 0, ya Y-nya 0. Parallax X-nya 0, Y-nya 0. Oke, sekarang kalau kita play, gimana nih? Kok dia malah yang di belakangnya? Ini kenapa ini? Kok dia yang ada di belakang? Kita klik kanan, Z order lagi, set to bottom of layer. Nah, gitu ya. Sip. Nah, sekarang coba kita play. Oke. Iya, 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 iya. Oke. Sekarang udah bisa ngikut ya dia tuh kan. Tuh kan, tuh kan. Udah ngikut ya. Udah bisa ngikut. Tadi kan enggak tuh ya. Tadi sempat tenggelam ya. Set. Iya. Oke. Seperti ini ya untuk video kali ini. Kita udah bisa buat health bar dan logika-logika dalam membuat darah. So, dengan fitur-fitur ini kalian nanti kalau membuat game yang sekiranya punya punya fitur darah, ini bisa dipakai logikanya ya. Oke, misalkan saat menyentuh sebuah objek, terus dicek dulu sebelum kita darahnya berkurang, kita cek dulu apakah darah kita lebih dari 0. Kalau masih ada darah ya, sesimpel masih ada darah, kita bakal berkurang ya, gitu ya. Nah, ya bisa aja nanti kalau darah kita memang udah 0 atau udah minus gitu ya, minus 20 atau udah 0, ya masa kita harus berkurang lagi. Harusnya nanti kalau darahnya udah sama dengan 0 atau kurang dari 0, kalian bisa buat satu kejadian lagi, karakter kita mati gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, everything ini dia bakal jalanin terus-menerus. Nah, di sini kita bakal ngeset lebar ya, lebar. Darah dibagi 100 dikali 200 maka hasilnya seperti tadi. Nah, kemudian
darah kita bakal bertambah. Sebelum dia bertambah, dicek dulu dia nyentuh ini, ya nyentuh potion. Terus setelah nyentuh potion dicek lagi, ya apakah darahnya itu masih berkurang 100. Kalau masih dikurang 100 berarti boleh nambah. Kak, misalkan darah kita ada 100 nih, Kak. 100 kurang dari 100 enggak? Ya enggak, makanya dia nggak bakal nambah. Ya kali kalau darahnya udah full masih nambah, ya. Janganlah, ya masa darahnya udah 100 nih. Ya, di aturan gamenya mainnya 100, maksudnya 100. Terus kalian di sini bisa nambah kan aneh, ya. Makanya harus kurang dari 100 ya. Boleh nambah asalkan kurang dari 100. So, ya seperti itu aja untuk video kali ini. Nah, ini ada tugas buat kalian. Tugas kalian adalah ketika siapa nih? Si playernya seperti ini ya. Ini jatuh misalkan gini. Nah, darahnya berkurang. Terus dia teleport ke sini. Oke, seperti itu ya. Itu aja untuk video kali ini. Kakak tutup. Bye-bye.